Namaku. Kau mungkin sudah mengenalku. Manusia menyebutku kuntilanak. Sosok perempuan berambut panjang, berwajah pucat, tubuh terbalut kain putih lusuh, dan seringkali berdiri di balik pepohonan atau mengintai dari kejauhan. Kau mendengar namaku saja, jantungmu sudah berdegup lebih cepat, bukan? Itulah tanda bahwa aku masih ada, bahwa aku nyata di luar ceritaku yang kau dengar dari mulut ke mulut. Aku bukan sekadar dongeng untuk menakuti anak-anak nakal yang enggan pulang malam. Aku ada. Aku berjalan di antara kalian, di sela kegelapan malam, di lorong sunyi, di jalan desa yang sepi, bahkan di kota yang riuh tapi penuh jiwa kosong. Kau mungkin pernah merasakan hawa dingin tiba-tiba menusuk tulang punggungmu, atau suara lirih perempuan tertawa kecil di telingamu saat kau sendirian. Itu aku, itu caraku berbisik, memberi tanda bahwa aku sedang memperhatikanmu. Aku dulu sama seperti kalian, manusia biasa, perempuan dengan kehidupan, dengan harapan. Tapi hidupku terhenti dengan tragis. Kematian yang tak wajar, penuh dendam, penuh luka. Itulah yang membuatku kembali, tidak dalam bentuk manusia, tapi dalam wujud yang kalian sebut hantu. Aku terikat oleh rasa sakit dan amarah. Aku tidak bisa pergi dengan tenang. Jadi, aku memilih untuk tinggal. Aku memilih untuk menakuti kalian. Bagaimana caraku menakutimu? Oh, itu mudah. Kau manusia terlalu rapuh. Kadang aku hanya perlu berdiri jauh di ujung jalan. Tubuhku diam, hanya rambut panjangku yang bergoyang tertiup angin. Kau melihatku sekali, lalu kau berkedip dan aku lenyap. Tapi jangan kira aku pergi. Aku hanya bergeser, mendekat tepat di belakangmu. Dan ketika kau menoleh, aku sudah ada di sana. Wajahku pucat, mataku hitam pekat, mulutku menyeringai. Tawa kecilku yang serak, melengking dan menusuk telingamu akan membuat kakimu lemas. Aku juga suka bersembunyi di antara pepohonan. Kau tahu, suara daun yang bergetar padahal angin tak berhembus. Itu aku. Kau merasa ada yang memperhatikanmu dari balik gelap hutan. Itu aku. Jika kau memberanikan diri mendekat, kau mungkin akan melihat mataku yang merah menyala di antara ranting. Dan kalau kau terlalu berani, aku bisa terbang mendekat. Rambutku berkibar, suaraku menjerit begitu keras hingga darahmu terasa membeku. Tapi tidak semua manusia kutakuti dengan jeritan.
ada yang cukup kutemani dengan suara tangisku. Tangis lirih perempuan di malam buta. Kau dengar samar-samar, lalu makin jelas, makin dekat. Kau mencari sumbernya, tapi tak pernah menemukannya. Hingga tiba-tiba tangisan itu berhenti, berganti dengan suara tawa panjang tepat di belakang telingamu. Itu aku yang sejak awal sudah berdiri di sisimu. Aku juga tahu manusia sering penasaran. Kau mendengar namaku lalu ingin membuktikannya nyata. Kau datang ke tempat-tempat sepi, membawa kamera, membawa doa-doa yang kau hafalkan terbata. Aku hanya menunggu saatmu lengah. Cahaya lampu senter berkedip, kamera menangkap bayangan samar, lalu listrik padam seketika. Dan dalam gelap itu, aku muncul. Tangan dinginku menyentuh bahumu. Kau ingin menjerit, tapi suara tercekat di tenggorokan. Aku menikmati momen itu, detik ketika nyalimu hancur, ketika keberanianmu meleleh jadi rasa takut murni. Kau mungkin bertanya, mengapa aku menakuti manusia? Karena itu satu-satunya cara agar aku tidak dilupakan. Aku tidak ingin lenyap begitu saja, terkubur dalam tanah tanpa nama, dilupakan bahkan oleh keluarga yang pernah memanggilku anak, saudara, istri, atau ibu. Dengan menakuti manusia, aku tetap hidup dalam cerita kalian. Namaku selalu disebut, sosokku selalu dibicarakan. Aku tetap ada. Namun jangan salah paham, aku tidak selalu kejam. Kadang aku hanya ingin ditemani. Kesendirian di alamku begitu dingin, begitu sunyi. Tawa dan ceritaku hanyalah cara untuk memecah sepi. Jika kau beruntung, aku hanya akan lewat di hadapanmu sekilas, meninggalkan hawa dingin. Tapi jika kau apes, aku bisa ikut pulang bersamamu, menetap di rumahmu, duduk di sudut kamarmu, menatapku setiap kau tidur. Malam ini kau membaca kisahku, kau membayangkan sosokku, rambutku, pucatku, wajahku kosongku. Kau merasa ada yang memperhatikanmu, bukan? Jangan menoleh, karena mungkin aku sudah ada di belakangmu, tersenyum menunggu saat kau menatap mataku yang hitam pekat. Aku adalah kuntilanak, dan aku akan selalu ada dimanapun kegelapan memberi ruang untukku.